Manusia sebagai makhluk sosial itu wajar banget butuh temen buat jadi support sistemnya. Sesimpel misalnya kalau kita lagi butuh orang buat dengerin curhat gitu ya ada temen gitu buat kita curhatin. Tapi sayangnya nggak semua orang bisa memperlakukan kita dengan baik. Jadi kayak mungkin ketika kita curhat sama temen, malah jadi negatif buat kita. Entah pertama malah jadi adu nasib, lu mah gitu doang lah gua, gitu kan? Atau misalnya ngomongin di belakang, atau apa yang kita ceritain diceritain ke orang. Kalau misalnya lo udah ngerasa kayak gini, bisa jadi lo kejebak nih sebenarnya. Lo sedang terjebak sama situasi yang namanya adalah toxic relationship. Nah, buat tahu gimana cara mengatasinya, mendingan lo coba nonton satu video sebelum tidurnya sampai habis, supaya lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Nah sebenarnya punya teman itu baik buat kesehatan fisik dan mental. Kenapa? Karena ketika kita punya teman, ya kita ngerasa punya tempat buat bersandar ketika lagi di fase sulit. Dan ya kita bakal ngerasa bahwa ya ada yang support kita gitu, ada yang ngasih semangat, ada yang ngasih dukungan. Dan ini bisa bikin kita lebih pede, gitu ya, lebih confident. Dan ya sebenarnya bisa bikin kita jadi lebih bahagia juga, bisa bikin sehat mental juga gitu. Cuma sayangnya nggak semua orang bisa dapetin ya temen yang bener-bener sefrekuensi. Perbedaan frekuensi ini bisa jadi karena ya ada perubahan di antara lo mungkin dan temen lo. Atau mungkin ya kalian berdua udah ya memang beda aja gitu kan. Dan sebenarnya perubahan ini juga wajar. Makanya banyak yang bilang seiring bertambahnya usia mungkin semakin sedikit temen. Karena pertama semakin banyak pengalaman hidup yang didapat, ngaruh ke pola pikir kita. Dan yang kedua juga kita berubah seiring dengan waktu. Jadinya memang semua orang berubah, akhirnya kita semakin tua, ngerasa bahwa kita kayaknya nggak cocok gitu. Dan kita juga sebenarnya udah nggak ada lagi di situasi dimana ya kalau kuliah kan mungkin ketemu teman baru. Ya bisa jadi kita kerja di satu tempat, terus ya udah teman kita atau ya teman kerja kita ya itu aja gitu. Nah sayangnya memang banyak yang merasa bahwa mungkin lo juga sih ya, dan gue juga sih sejujurnya ya, gue ngerasa bahwa sebenarnya perubahan pertemanan ini tuh nggak sesuai ekspektasi dan nggak sesuai standar yang kita pengen. Jadi kayak kita tuh udah ngarep misalnya dengan temen tertentu, tapi dianya nggak kayak gitu. Atau dianya udah baik dari dulu, tapi berubah. Kejadian-kejadian kayak yang tadi, yang kayak diomongin di belakang, terus kayak misalnya adu nasib ketika cerita, atau misalnya cerita kita diceritain ke orang lain, itu kan sebenarnya nggak enak ya. Dan ya seringkali bikin kita sedih. Jadi overthinking lah, jadi mungkin ngeraguin diri sendiri gitu. Bisa nggak sih gue punya temen yang bener-bener oke? Atau kadang kita juga jadi mikir kayak, apa gue yang baperan ya, atau gue yang lemah ya? Nah, dan ya banyak lagi lah. Intinya kita jadi ngerasa ada masalah lah dalam diri kita. Dan kalau dibiarin terlalu lama, dan kita nggak ngapa-ngapain, ya pada akhirnya kita bakal stuck di pertemanan itu aja. Dan stucknya mungkin sampai ngerugiin kita sih. Nah terus gimana nih kalau misalnya kita ada di toxic relationship, toxic friendship? Gimana caranya supaya kita bisa keluar? Atau kita bisa mengatasi toxic friendship ini? Well, sebenarnya ada beberapa cara ya. Dan gue juga sempet ngebahas beberapa hal tentang toxic relationship ya di video sebelumnya. Tapi ada salah satu hal yang mau gue jelasin nih dari salah satu filosofi yang namanya adalah filosofi minimalis. Dan gue bakal ngambil salah satu contoh gitu ya, namanya adalah Marie Kondo. Meskipun Marie Kondo gak pernah bilang dia adalah seorang minimalis ya, tapi bukunya itu nyeritain tentang filosofi minimalism. Jadi judulnya adalah ini ya, lu bisa baca. Intinya buku ini jelasin tentang gimana cara kita ngatur barang gitu, dan ngatur perabotan di rumah, gimana caranya biar kita bisa ya hidup dengan barang-barang yang bikin kita happy. Dan kalau ini kita bawa ke pertemanan ya gimana caranya biar pertemanan ini bisa bikin kita happy. Kalau menurut Marie Kondo dan filosofi minimalism, ya sebenarnya ketika kita hidup, ya kita harus ngebuang sih hal yang bikin kita nggak happy, ya kan? Karena kalau dibiarin ya nanti jadi ya berantakan aja gitu. Sama kayak barang-barang di rumah ya kalau dibiarin jadi kayak gudang, jadi kayak kapal pecah, ya kan? Dan itu sebenarnya gue setuju sih, apalagi di zaman sekarang. Mungkin kalau orang zaman dulu ya beda lah. Kalau zaman dulu tuh kan barang-barang nggak semudah itu didapetin. Dulu juga nggak ada sosmed dan lain sebagainya. Sementara kita itu hidup di zaman dimana segala hal itu overload, teman-teman. Banyak orang yang obesitas sekarang. Karena apa? Karena makanan gampang didapetin. Makin murah. Positif. Tapi ada sisi negatifnya juga, termasuk informasi. Mungkin ketika lu buka sosmed, bisa jadi 70%, 80% itu toksik buat lu kontennya gitu. Karena konten semua orang konten. Semua orang bisa dapetin konten dari internet. Mungkin ada berita hoax, mungkin ada apalah gitu ya. Pokoknya banyak lah. Jadi sekarang itu banyak masalah yang terjadi karena kebanyakan. Ya kalau di zaman sekarang berarti harus ngapain? Ya gimana caranya biar ngedikitin hal-hal yang kita konsumsi. Hal-hal yang memang dekat dengan kita, yang mungkin toksik buat kita.
yang mungkin nggak berguna, yang mungkin kayak malah ngerugiin kita gitu. Termasuk pertemanan. Nah, jadi harus ngapain? Well, ada beberapa tips yang bisa gue kasih sesuai dengan filosofi minimalism ini. Pertama, lo bisa coba buat luangin waktu dan tanya ke diri sendiri. Kira-kira hubungan pertemanan lo itu kayak gimana? Jadi kayak, apakah ngasih keuntungan buat lo? Apakah bikin lo happy? Kalau kata Marie Kondo, apakah sparks joy gitu? Nah, itu bisa lo tanya ke diri sendiri. Kalau misalnya jawabannya adalah, oh, gue seneng, ya terusin sih. Kalau misalnya jawabannya adalah enggak, well, apa yang harus dilakuin? Ya nggak harus langsung buang atau gimana gitu ya, kayak barang gitu. Tapi bisa juga lu kasih feedback gitu ya. Bisa juga kayak lu mungkin ajak webinar kayak, ajak konseling kayak di 1% gitu ya. Mungkin buat belajar komunikasi asertif misalnya. Mungkin kasih video toxic relationship dan lain sebagainya. Dan kasih feedback dengan jujur dan konstruktif gitu ya. Nggak ngomongin atau nyindir ya. Nah, tapi kalau ternyata nggak berubah-berubah, ya set deadline dong. Mau sampai kapan? Kayak gini. Kalau gue sih biasanya deadline-nya mungkin ya 2 minggu sampai sebulan lah. Kalau udah 2 minggu masih kayak gitu, ya bisa jadi ya emang harus ditinggalin aja sih. Apakah ditinggalinnya harus kita putus atau gimana? Ya nggak usah, bisa perlahan-lahan juga gitu, nggak masalah. Tapi kayak kalau misalnya memang udah toxic buat lo, ini kontroversial sih, tapi bahkan kalaupun itu keluarga, ya bisa jadi lo mesti ngejauh sih untuk sementara waktu ya. Baru kalau misalnya lo ngerasa, oh ternyata toxic banget, ya udah putus hubungan gitu sih. Dan bisa juga secukupnya aja gitu kalau misalnya memang temen itu toxic buat lo. Nah makanya kalau saran dari gue ya, kita harus ngapain sih? Ya harus belajar yang namanya komunikasi asertif. Jadi kayak belajar untuk respect, belajar buat ya ngasih feedback, dan temen lu juga mungkin akan nanti ngikutin itu dari lu. That's why lu bisa tonton nih video 1% soal komunikasi asertif dan lain sebagainya. Nah tapi balik lagi, memang kalau misalnya lo ngerasa udah kejebak, lo ngerasa mungkin dia satu-satunya temen gue, Van, atau gimana nih, gue nggak tahu opsi ngasih feedback yang bener dan lain sebagainya. Nah, kalau saran gue, yang lo bisa lakukan adalah lo bisa ikut webinar 1% sih kalau menurut gue, yang bakal ngebahas soal toxic relationship. Di sini bakal dibahas tentang toxic relationship, entah itu dalam hal romance gitu ya, atau dalam hal pertemanan. Dan ini bakal diisi sama Kak Muti gitu ya, mentornya 1% yang udah berpengalaman di sini. Dan di sana lo bakalan dikasih tahu tentang ya toxic relationship yang tadi gue bilang, apa yang harus dilakuin buat mengatasi toxic relationship, dan gimana mencegah supaya nanti nggak berulang-ulang. Nah, webinar ini menurut gue cocok banget buat lo yang memang udah kejebak, atau buat lo yang pengen nyari jodoh dan lain sebagainya, yang ngerasa mungkin susah gitu. Ya siapa tahu ternyata bukan toxic relationship yang bikin kita susah, tapi kitanya yang toxic. Nggak juga sih ya, tapi itu bisa jadi sebenarnya. Jadi silakan lo ikut webinar ini aja. Buat harganya ya udah murah banget lah, webinar 1%, silakan. Lo bisa pakai kode promo juga biar dapet diskon. Akhir kata gue mau ngingetin kalau memang nggak mudah sih ya buat keluar dari yang namanya toxic relationship, tapi nggak ada salahnya buat doing something about it. Bahkan kalau misalnya perlu putus ya udah putus aja. Tapi of course ya ini perlu refleksi, perlu edukasi juga, ya silakan langsung aja ikut webinar toxic relationship, oke? Yang penting dikit-dikit aja gitu. Kualitasnya jadi membaik kan. Hubungan lo, pengembangan diri lo, dan sebagainya sesuai dengan tagline 1%, ya seenggaknya at least aja 1% lebih baik setiap harinya. Oke? Akhir kata, gue Evan, as always. Gue tunggu lo di webinar 1%, oke? Thanks.